Selamat sore Bapak Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan. Kiranya berkat Tuhan atas kita semua. Kehadiran kita di tempat ini untuk beribadah. Dan ibadah bukanlah hanya sebuah seremoni, formalitas, tetapi kita benar-benar memuji Tuhan. Sebab firman-Nya berkata dalam pujian, Dia hadir di tengah-tengah kita. Amin. Lalu sesudah kita mendengar, memuji Tuhan, seperti yang sudah kita lakukan. Seperti sekarang ini, saatnya kita membuka hati untuk mendengar firman Allah. Kita mendengar firman Allah bukan hanya untuk mengerti firman Allah. Tetapi lebih dari itu, kita ingin menjadi pelaku firman Allah. Sebab tidak ada artinya kalau kita setiap hari, setiap minggu, katakanlah demikian, kita beribadah, bahkan secara rutin tidak pernah absen. Tapi kita tidak mengalami perubahan di dalam hidup kita dari ibadah kita, dari firman Allah yang kita dengar, maka semuanya akan menjadi sia-sia. Bahkan hidup kita akan berakhir tragis, mengerikan. Karena kita akan mengalami keadaan sama seperti mereka yang tidak percaya kepada Yesus dan tidak mengalami dampak dari firman Allah itu. Itu sebabnya setiap kita, siapapun dia, harus alami dampak dari firman Allah itu, yaitu perubahan hidup kita. Sehingga kita menjadi orang-orang yang dipakai oleh Tuhan. Bukan selama kita hidup di muka bumi ini saja, tetapi yang mengejutkan di akhir zaman, Tuhan akan memakai kita, dilibatkan untuk membinasakan orang-orang yang berdosa. Ini sesuatu yang luar biasa yang firman Allah jelaskan kepada kita. Nah, untuk membahas hal ini saya harap waktu kita cukup di dalam kita membahas tema totalitas jemaat Pergamus. Kita sudah membahas totalitas jemaat Efesus. Dan yang terakhir kita bahas totalitas jemaat Smyrna, gambaran gereja yang sempurna, pengikut Yesus yang benar-benar diinginkan, dirindukan oleh Yesus. Tapi sekarang kita bahas jemaat Pergamus. Nah, ada tujuh ayat yang kita bisa bahas tentang jemaat Pergamus. Kalau kita melihat dari Wahyu pasal yang kedua ayat 12 sampai 17. Bukan 7 ya, 6 ayat. Dan tidak mungkin kita bisa bahas sekaligus ayat ini. Kita akan membahas ayat yang ke-12 saja dalam kesempatan ini. Nah, untuk itu kita bahas terlebih dahulu pendahuluan tentang jemaat Pergamus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Pergamus adalah sebuah kota kecil yang terletak di Asia Kecil yang sekarang wilayah yang sangat luas ini menjadi sebuah negara Islam yaitu Turki. Dan di kota ini berdiri dari sekian banyak jemaat, salah satu di antaranya jemaat
yaitu himpunan orang-orang percaya yang ada di kota Pergamus. Perlu saudara ketahui bahwa mayoritas penduduk Pergamus adalah para penyembah berhala. Penyembahan mereka terhadap berhala, dewa-dewi pagan, saudara, sangat begitu kental. Tidak heran kalau kota Pergamus juga disebut sebagai apa? Tahta iblis. Tempat di mana iblis bertahta di kota ini. Itu sebabnya di kota ini dipenuhi dengan kuil-kuil berhala, kuil-kuil penyembahan kepada dewa-dewi yang jumlahnya begitu banyak. Bahkan di kota ini juga ada kuil obat-obatan, saudara, dengan lambang ular yang melingkar. Dan kita melihat, saudara, dalam dunia kedokteran, khususnya yang menangani obat-obatan, saudara, menjadikan lambang ini sebagai simbol sampai sekarang. Jadi di dunia pharmaceutical, saudara, kita melihat bagaimana ini dijadikan lambang. Kalau saudara pergi ke apotik, jangan kaget kalau lambang ini pun tetap digunakan sampai sekarang. Tetapi tentu tidak ada kaitannya dengan penyembahan, ya. Nah, sekarang mari kita coba bahas ayat yang ke-12 sebagai dasar bahasan kita untuk mengkaji lebih jauh tentang jemaat Pergamus ini, keadaannya seperti apa. Ayatnya sudah tertayang, tapi saya sangat senang kalau saudara membawa Alkitab, lalu semuanya saudara belajar, ya. Mempelajari begitu rupa, supaya firman Allah bukan sekedar saudara dengar, tetapi ini menjadi sesuatu yang luar biasa bagi diri saudara. Karena saudara membaca, mendengar, saudara mengerti. Sehingga saudara menjadi anak Tuhan yang gampang dikecoh oleh pengajaran-pengajaran yang macam-macam di akhir zaman ini. Ada sebuah gereja di luar negeri, saudara, yang jemaatnya wajib membawa Alkitab, bahkan catatan. Sehingga saudara semuanya jemaat itu mencatat firman Allah dan mengerti firman Allah. Oke, ya, kita kesampingkan itu, sekarang kita perhatikan ayatnya berkata seperti ini. Wahyu 2 ayat 12. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus. Malaikat jemaat di Pergamus. Inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Perhatikan Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kalimat yang kita angkat nomor 1, ya, di ayat ini adalah istilah malaikat jemaat di Pergamus. Nah, apakah yang dimaksud dengan istilah ini, yaitu malaikat jemaat? Yang dimaksud malaikat jemaat di sini, saudara, adalah hamba Tuhan atau gembala jemaat yang dipercayakan Tuhan untuk menggembalakan jemaat dan menjadi penyambung lidah Allah di dalam menyampaikan firman Allah.
Nah, kita bersyukur saudara bahwa istilah ini tidak populer di Indonesia. Khususnya di zaman sekarang. Jangan saudara karena belajar ini, membaca ini, besok-besok ketemu saya di jalan, saudara-saudara panggil. Bapak malaikat, Bapak malaikat. Wah, bisa heboh saudara di Tegal ini, bukan? Ya. Tetapi ini sebagai pengertian buat saudara bahwa pada zaman dahulu, khususnya di zaman 7 jemaat yang ada di Asia Kecil, seorang gembala bergelar malaikat jemaat, dan yang memberi gelar ini bukan manusia, tetapi Yesus sendiri, sang pemilik gereja itu. Bapak, Ibu, Saudara, kalau saya angkat ini sama sekali tidak ada maksud dalam diri saya untuk membanggakan, membesarkan, bahkan mempromosikan para hamba Tuhan termasuk diri saya dalam kesempatan ini. Sama sekali tidak. Bukan itu maksud saya. Tetapi saya ingin memberitahu kepada saudara bahwa setiap pelayan Tuhan yang dipercayakan Tuhan berdiri di mimbar untuk menjadi saluran atau penyambung lidah Allah di dalam menyampaikan maksud Tuhan dan rencana Tuhan kepada jemaat. Itu sebabnya kalau saudara melihat ada hamba Tuhan berdiri, mulai dari saya dan istri selaku gembala. Lalu ada wakil gembala, ada staf gembala yang begitu handal di dalam menyampaikan firman Allah. Mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah sebagai penyambung lidah Allah, menyampaikan pesan Allah kepada jemaat yang ada di GPDI Mahanaim seperti pada zaman dahulu yang dilakukan oleh gembala-gembala, yaitu malaikat jemaat mulai dari Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, dan lain-lain sebagainya. Nah, sekarang perhatikan kalimat berikutnya, saudara. Setelah kita bahas tentang istilah malaikat jemaat, perhatikan kalimat berikutnya di ayat yang ke-12. Dikatakan di ayat ini, yang memakai pedang tajam dan bermata dua. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perhatikan kepada jemaat di Pergamus. Saya yakin hal yang sama kepada jemaat di GPDI Mahanaim Tegal. Yesus perkenalkan dirinya sebagai pribadi yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua di mulutnya. Yesus perkenalkan dirinya bahwa dia adalah pribadi yang di mulutnya ada pedang yang tajam dan bermata dua. Apa juga saya harus jelaskan kepada saudara bahwa saya berdiri menyampaikan firman Allah. Dari ayat manapun yang saya petik dan ambil, itu bagaikan pedang yang tajam dan bermata dua. Apakah arti dan maksudnya ini bagi kita? Perhatikan. Tuhan memakai pedang yang tajam dan bermata dua di sini. Tidak lain adalah bahwa Tuhan
memakai pelayan-pelayan Tuhan yang dipercayakan untuk menyampaikan firman Allah, di mana firman Allah ini salah satu wujudnya, salah satu bentuknya berdampak bagi kita bagaikan pedang yang tajam. Nah, kita tahu ada begitu banyak fungsi pedang bagi kita, bahkan bagi banyak hal, saudara. Ada banyak fungsinya. Demikian pun secara rohani sekarang ini, kalau pedang itu diberitakan kepada jemaat, pasti itu mempunyai dampak yang luar biasa. Nah, untuk menjelaskan tentang hal ini, saya ajak saudara melihat bentuk dampaknya yang harus terjadi dan dialami oleh setiap orang yang duduk di gereja dalam mendengar firman Allah. Kalau tidak berdampak, saudara, maka gereja ini bukannya tidak berdampak, tetapi mungkin kita yang menangkis pedang itu. Atau kita tidak mau tahu dengan pedang itu, bahkan lari menghindarkan diri dari pedang itu. Karena pedang ini adalah pedang yang berkuasa. Untuk tidak berlama-lama, saya ajak saudara melihat penjelasan ayat 12 ini. Dengan kita melihat ayat yang ke-16. Oke. Jadi kalau saudara lihat di Alkitab, hanya saudara lihat urutannya. Dari tadi kita baca ayat pokok, sekarang kita pindah ke ayat yang ke-16. Sederhana kan kalau kita bawa Alkitab? Enggak kayak begini saudara di layar. Tapi saudara bisa lihat, apa sih maksudnya pedang di sini? Lari ke ayat yang ke-16. Apa kata ayat 16? Perhatikan. Sebab itu. Semua jawab? Gak enak kan? Bertobatlah. Lalu dampaknya bagaimana kalau kita melarikan diri, gak mau tahu dengan pedang itu? Gak mau berurusan dengan pedang itu di gereja, ya kita main HP aja. Kita gak peduli. Sehingga apa tujuannya ke gereja sih? Tetapi mendengar, mengerti, kalau kita mengerti, bersikaplah, bertobatlah. Kenapa? Kalau tidak melakukan sikap seperti itu. Kalau tidak ada interaksi antara pedang itu dengan diri kita yang membuat kita bertobat. Kalimat berikutnya mengatakan, jika tidak demikian, aku akan segera datang. Soal datangnya besok, tahun depan, 10 tahun mendatang, Tuhan Yesus datang. Tapi ketika dia datang, dikatakan selanjutnya, dan aku akan memerangi. Jadi Yesus yang akan jadi lawan kita, orang Kristen. Kalau kita orang Kristen ke gereja, tetapi tidak ada dampak perubahan karena sikap kita yang menolak firman Allah, gak mau tahu firman Allah, maka ayat ini saudara akan terjadi dalam diri orang-orang Kristen. Di mana Yesus pemilik pedang itu akan memerangi. Dengan apa? Dengan pedang yang di mulutku ini.
Bukan saatnya lagi gereja hanya kita jadikan sebagai tanda identitas. Kamu Kristen toh? Lalu kita tunjukkan kekristenan kita minggu datang ke gereja. Tapi setelah kita ke gereja, keluar dari gereja, nggak ada perubahan sama sekali. Nggak ada bentuk kekristenan yang Tuhan inginkan terjadi di dalam diri kita. Bahkan yang mengerikan pada akhirnya, Yesus akan datang dan Yesus justru akan menjadi lawan kita. Bukan lawan mereka yang gak percaya kepada Yesus. Mengerikan bukan? Saudara jujur, bukan juga karena keterpaksaan, saudara, karena ini urutannya jemaat Efesus, jemaat Smyrna, sekarang Pergamus mau tidak mau harus ke sini. Tidak. Saya yakin Tuhan punya maksud. Supaya jangan jemaat GPDI Mahanaim hanya sebagai sebuah formalitas di kota Tegal ini. Ada gereja, ada umat yang berhimpun. Kalau hari Minggu saudara ibadah 3 kali. Rata-rata ruangan ini penuh dengan jiwa-jiwa. Belum lagi kegiatan-kegiatan lainnya di usia-usia tertentu. Mulai dari kanak-kanak, remaja, pemuda, bahkan sampai lansia. Ada. Tetapi apa artinya semuanya ini? Kalau itu hanya formalitas dan hasilnya orang-orang yang beribadah, tidak ada bedanya dengan mereka yang gak mengenal Kristus. Yang dimaksud dengan pedang yang ada di mulut Tuhan Yesus tidak lain adalah firman Allah. Di mana Yesus sekarang dia tidak lagi berbicara secara langsung seperti 2000 tahun lalu. Selama 3,5 tahun dalam pelayanannya, dia pergi ke desa-desa, ke kota-kota, mulai dari kota besar Yerusalem dan kota-kota lainnya dijelajahi begitu rupa sambil menyampaikan firman Allah. Tetapi setelah dia menyelesaikan penebusan, naik ke sorga, maka dia mengutus Roh Kudusnya. Roh Kudus menyertai hamba-hamba Tuhan sampai ke ujung bumi untuk menyampaikan pesan firman Allah, menyampaikan firman Allah yang sumbernya adalah dari Allah sendiri. Tetapi yang dipakai adalah malaikat jemaat, yaitu hamba-hamba Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi jangan heran kalau berita itu, firman Allah itu keluar dari mulut Yosminandar yang modelnya kayak begini. Elizabeth Minandar Wakari yang modelnya kayak begini. Jeff Minandar yang nanti beberapa minggu akan kembali, saudara. Lalu ada staf gembala mulai dari pendeta muda Simon. Lalu pendeta muda pendeta Yosef. Keluaran Yosef Priyono. Kemudian pendeta Hani Paulus. Kemudian pendeta Gideon Santoso. Dan masih banyak lainnya.
Di mana mereka berdiri di tempat ini, mereka belajar bergumul firman Allah. Minta kehendak Tuhan, petunjuk Tuhan. Untuk menyampaikan pesan Tuhan. Dan ketika dia berdiri, dia sebagai representatif dari Tuhan Yesus. Untuk menyampaikan pedang Yesus yang ada di mulut kami untuk kami sampaikan kepada jemaat. Itu sebabnya saya katakan sekali lagi, betul firman itu keluar dari mulut kami pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Jemaat perhatikan, tetapi perlu diketahui bahwa sumbernya adalah pribadi Tuhan sendiri lewat Roh Kudus. Itu sebabnya kami wajib penuh dengan Roh Kudus. Untuk menyampaikan pesan firman Allah yang berupa pedang Yesus yang diperdengarkan kepada jemaat. Seperti yang saudara dengar sekarang ini. Lalu setelah pedang itu disampaikan lewat hamba-hamba Tuhan saudara, lewat kami, seperti katakanlah sekarang ini kita jadikan contoh. Saya menyampaikan firman Allah. Lalu apakah yang Yesus inginkan dari diri jemaat? Dari kita sekalian termasuk saya. Sebab pedang ini pun datang kepada saya. Sebab itu pedang ini bermata dua. Dia hantam kepada jemaat, tapi dia juga hantam kepada si pembicara, kepada saya. Apa yang Tuhan inginkan setelah kita mendengar firman Allah? Jadi saya nggak bisa bayangkan saudara, kalau Yesus sekarang dengan munculnya HP, melihat ke gereja orang lagi ibadah, yang didengarkan bukan pedang Yesus yang sedang memperbaiki kita. Yang sedang mengikis kita yang gak beres-beres itu. Karena orang itu berkutat dengan HP-nya saudara. Bahkan gak segan-segan ada yang kontak saudara. Lalu chat begitu rupa. Sehingga sesudah beribadah, statusnya selesai beribadah. Tetapi dia tidak mengalami dampak apa-apa dari firman Allah. Mengerikan. Tidak heran saudara kalau Yesus akan datang nanti. Dan pedang itu akan menghajar orang-orang yang mengaku diri Kristen. Tetapi saudara, kekristenan yang tidak seperti yang Yesus inginkan, yang kita angkat tahun ini sebagai pengikut Yesus yang sejati, yang totalitas, Kristen yang totalitas, yang sungguh-sungguh, bukan cuma Kristenan, tapi Kristen tenanan yang Tuhan inginkan. Salah satu yang Tuhan inginkan, tadinya saya mau skip saja saudara ini. Ya, karena waktunya sangat terbatas. Coba munculkan ayatnya. Yang Tuhan inginkan, perubahan hidup kita. Mengarah kepada yang lebih mulia, lebih indah, lebih baik, lebih berkenan kepada Tuhan lewat pertobatan kita. Yuk kita lihat ayatnya. Sudah disediakan ayatnya, saya minta tolong. Lukas pasal yang ketiga ayat yang ke-8. Oke, perhatikan saudara.
Jadi, ini ucapan Yesus. Hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Saudara digambarkan seperti pepohonan ini. Kalau dianalogikan. Dan malaikat jemaat ini seperti seorang petani yang dipercaya dengan pupuk, dengan apa yang namanya membasahi, ya, menyiram. Bahkan kalau ada pohon yang dihinggapi benalu dan yang gak beres, disiangi, dibersihkan begitu rupa. Dan jangan berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Ini khusus bagi bangsa Israel pada saat itu. Yang merasa bangga karena mereka adalah keturunan dari Abraham. Abraham adalah bapa kami karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Allah gak perlu orang-orang yang saudara tidak mau bertobat ini. Dia bisa membuat dari orang-orang yang non keturunan Abraham, buktinya adalah kita. Kita bukan keturunan Abraham, saudara. Kita orang kafir kalau menurut kacamata orang-orang Israel. Tetapi karena kasih karunia Yesus, kita dijadikan anak-anaknya. Coba lihat ayat yang ke-9. Kapak sudah tersedia pada akar pohon. Kapak itu ada di akar pohon kita. Kemana kita pergi, kapak itu ada. Kalau kita tidak mau bertobat, apa katanya? Selain ada di akar pohon untuk apa? Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah. Kristen, tapi enggak bertobat, enggak ada hasil buah-buah kebenaran, buah-buah kekristenan yang sungguh. Akan apa? Itu sebabnya jangan kaget di akhir zaman. Justru yang menjadi korban itu orang yang mengaku Kristen tapi Kristen hipokrit. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Inilah maksud dari firman Allah yang kita perhatikan. Mungkin ada di antara saudara berkata, bukankah Yesus diutus ke muka bumi ini untuk memberikan kemurahan supaya kita diselamatkan, bukan untuk ditebang. Mungkin saudara berdalih seperti itu. Saya katakan, apa yang saudara dalihkan itu betul, tetapi perhatikan bahwa Yesus punya waktu untuk bersabar. Setelah dia mati di kayu salib untuk berkorban menyelamatkan umat manusia termasuk saudara di abad ke-21 ini menjadi orang-orang yang alami dampak karena karya Yesus sehingga kita jadi orang Kristen. Tapi kalau tidak ada perubahan di dalam diri kita, kesabaran Yesus itu ada batasannya. Batasannya bisa dalam dua hal. Yang pertama, kalau saudara sampai sekarang gak bertobat, malam nanti tidur, bangun pagi, gak bangun lagi alias dut, habis kita. Kita gak punya waktu lagi. Atau saat dia datang kedua kali nanti.
Itu sebabnya coba kita lihat Roma 11 ayat 22. Ini pernah saya khotbahkan. Apa katanya? Perhatikanlah kemurahan Allah. Kalau saudara dan saya masih hidup sekarang, ini kemurahan Allah. Tapi nyanyian katakan, jangan. Nggak ada yang melanjutkan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Atau hidup ini harus jadi berkat. Bahkan kalau kita nanti mati atau Yesus datang, kita bisa berkata, hidup ini sudah jadi berkat. Berani mempertanggungjawabkan ini? Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya. Kekerasannya saat pedang di bawah pohon itu digunakan untuk menebang pohon itu, saudara. Yaitu kekerasan atas orang yang telah jatuh. Artinya apa? Orang itu tidak memanfaatkan kemurahan Tuhan. Dengan pertobatan yang dia ekspresikan, tunjukkan dalam hidupnya melalui pembaharuan. Dulu orang kenal, mungkin kita berantakan, aut-autan, gak karu-karuan, jahat, lebih jahat dari orang yang gak kenal Kristus, saudara. Tetapi sekarang, oleh karena pekerjaan pedang itu yang kita tanggapi, sikapi dengan baik. Di mana kita terima pedang itu memperbaiki diri kita. Sehingga pelan-pelan saudara tetapi pasti Tuhan memperbaiki diri kita, memulihkan kita. Menjadi seperti yang dia desain, dia rencanakan. Yaitu menjadi pribadi yang mulia. Sebab kalau tidak apa katanya? Jika kamu tetap dalam kemurahannya. Jika tidak, Tuhan gak peduli. Siapapun akan dihabisi. Semoga ini menjadi pelajaran buat kita, saudara. Sebab dari ayat ini, kita diingatkan bahwa masa kemurahan Allah semakin hari semakin singkat. Rasanya belum lama ya, kita Natalan, tahun baru, masuk saudara di tahun yang baru. Sekarang kita sudah masuk di hari keempat bulan Juni, bulan ke-6 ya. Berarti untuk mengakhiri 2023 hanya tinggal 6 bulan ke depan. Kita semakin dekat dengan masa kematian, kita juga semakin dekat dengan saat kedatangan Yesus kedua kali. Lalu bagaimana kondisi kita? Kita nyantai senang aja dengan kondisi kita. Gereja, yuk ke gereja. Tapi ke gereja tidak ada perubahan apa-apa. Berhenti dari keadaan itu. Karena jika tidak, saudara, kita juga akan menjadi korban pedang yang mengerikan. Jadi pedang ini sekarang saudara sangat berguna, kita butuhkan untuk memperbaiki diri kita. Tapi kalau ini disia-siakan, ini sangat mengerikan. Tetapi bagaimana kalau kita jadi jemaat yang sungguh-sungguh dalam pengiringan kita kepada Yesus. Menjadi jemaat yang benar-benar melakukan firman Allah seperti yang Yesus inginkan. Coba kita lihat saudara, bagaimana nanti saat Yesus datang kedua kali.
pada saat Yesus datang kedua kali, Tuhan Yesus akan menghukum semua orang berdosa, nggak terkecuali. Baik itu mereka yang belum percaya kepada Yesus, ataupun orang yang mengaku percaya Yesus tapi nggak mau bertobat. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Maka Yesus akan melakukan hukuman. Dan kita mau melihat saudara bagaimana cara Yesus menghukum mereka. Yuk. Sekarang saya harus pindah dari Wahyu pasal 2 ayat 12 tadi sudah kita bahas, pindah ke ayat yang ke-16. Tapi sekarang kita pindah ke saat kedatangan Yesus kedua kali. Yaitu dengan melihat waktu Wahyu pasal 19 ayat 21. Kalau saudara pegang Alkitab seperti saya ini, kedatangan Yesus itu di pasal 19 kitab Wahyu itu dimulai dengan ayat yang ke-11. Kalau lembaga Alkitab di sini memberi judul perikopnya firman Allah yang tidak lain adalah pribadi Yesus sendiri. Tapi yang kita akan lihat langsung ke saat di mana Yesus akan menghukum orang-orang berdosa pada waktu kedatangannya kedua kali. Wahyu 19 ayat 21. Waktu dia datang, jangan kaget saudara. Semua orang lain dibunuh dengan pedang. Pedang yang mana nih? Yang keluar dari mulut penunggang kuda itu. Loh, tadi kan pedang itu keluar dari mulut Yesus. Bahkan kami hamba-hamba Tuhan diberi kepercayaan untuk menjadi penyambung lidah Allah menyampaikan kepada jemaat. Itu sebabnya kami, saudara, tidak mau menyampaikan firman Allah seperti ada gereja tertentu yang hanya mengkhotbahkan tentang kemakmuran. Tapi khotbah model kayak begini, mereka nggak berani khotbahkan. Takut jemaatnya nanti ngibrit, cari gereja lain. Saya bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Saya berdiri sini bukan hanya untuk menyenangkan saudara. Tapi saya harus menyenangkan majikan saya yang memerintahkan saya berdiri di mimbar ini. Menyampaikan firman Allah. Lihat saudara, semua orang lain dibunuh dengan pedang yang keluar dari mulut penunggang kuda itu. Dan semua burung kenyang oleh daging mereka. Ini bahasa analogi yang saudara harus mengerti. Dan untuk mengerti kami harus jelaskan kepada saudara. Apa yang dimaksud mulut si penunggang kuda ini? Lalu katanya dampaknya sesudah penghukuman ini dilakukan, maka burung ini pada kenyang saudara. Siapa yang dimaksud burung ini? Yuk, di waktu yang masih tersisa sedikit lagi, saya upayakan saya tidak melabrak ya, tidak melanggar saudara. Nah, perhatikan yang dimaksud semua orang lain di sini adalah semua manusia di muka bumi ini yang tidak mau percaya kepada Yesus. Saudara, para penginjil, gereja-gereja didirikan, kegiatan gereja dilakukan. Mau tidak mau itu mendatangkan daya tarik bagi mereka. Mendatangkan perhatian bagi mereka. Apa sih gereja? Beritanya apa? Aku mau dengar sih.
Kita bersyukur di akhir zaman ini saudara, berita ini terbuka. Sampai kalau saudara buka YouTube tentang kekristenan, semua lengkap di sini. Itu sebabnya kita lihat saudara, begitu banyak orang yang ketika membaca, mendengar berita itu, mereka menjadi bertobat. Sehingga ada kegerakan besar-besaran. Bukan cuma di Indonesia, di Pakistan, di India, di berbagai-bagai negara Afrika. Saudara, orang-orang yang kita nggak sangka menjadi percaya kepada Yesus. Tetapi yang lain yang mengeraskan hati, yang tidak mau percaya saudara. Mereka akan menjadi korban pedang kebinasaan yang keluar dari mulut Yesus. Nah, untuk itu coba kita lihat saudara, dari mana saya mengatakan bahwa yang dimaksud si penunggang kuda itu dari mulutnya keluar pedang saudara. Seperti yang dikatakan di ayat yang sudah kita bahas sebelumnya. Di ayat 21. Coba sekarang kita pindah dulu saja langsung ke ayat yang ke-11. Dari Wahyu pasal yang ke-19 ayat yang ke-11. Lihat kalimatnya. Dikatakan, lalu aku melihat sorga terbuka. Sorga terbuka pada waktu nanti Yesus datang kedua kalinya. Sesungguhnya ada seekor kuda putih. Untuk apa kuda putih ini? Dan ia yang menungganginya, dia yang naik kuda putih itu saudara, namanya siapa? Bernama? Tadi pagi, tadi siang saya katakan, siapa? Manusia. Siapa pribadi yang setia sama seperti Yesus? Mungkin kalau kita satu persatu diuji, sejauh mana kesetiaan kita. Nggak ada di antara kita saudara yang lolos, yang memenuhi syarat. Banyak kali kita tidak setia. Termasuk kepada Tuhan. Termasuk di dalam beribadah. Tetapi satu-satunya yang setia, dialah Yesus. Dan yang benar, siapa yang benar? Kenapa Yesus harus jadi manusia? Sebab tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang benar, yang memenuhi kualifikasi untuk jadi korban penebusan. Untuk menebus dosa umat manusia. Nggak ada. Itu sebabnya Allah, yaitu firman-Nya, Yesus yang jadi manusia. Supaya Dia yang adalah Allah jadi manusia. Dan dalam kemanusiaannya yang tidak tersentuh oleh dosa dan menyentuh dosa. Dia mati di kayu salib untuk menebus dosa saudara dan saya. Karena dia berstatus benar. Lalu kalimat berikutnya apa? Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Dia yang akan menghukum seluruh umat manusia pada kedatangannya kedua kali dengan cara yang adil. Jadi dia tidak akan main kompromi seperti sekarang saudara. Pada umumnya kita tahu ada orang-orang yang karena saudara ada tujuan tertentu. Bahkan orang tersebut dibebaskan dari hukuman. Yesus tidak akan seperti itu. Siapapun dia, apapun statusnya. Kalau orang itu tidak sesuai dengan apa yang Yesus gariskan, inginkan. Mereka akan dihabisi oleh Yesus.
Jadi kita melihat saudara, Yesus. Tetapi ternyata Yesus, dia akan menghukum umat manusia dengan pedang yang keluar dari mulutnya. Saudara pikir seperti apa kira-kira pedang keluar dari mulutnya? Apakah dari mulut Yesus akan keluar kayak film kartun aja, shoot, 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 lalu orangnya pada mati? Perhatikan baik-baik. Firman Allah digambarkan seperti pedang. Tetapi saudara, firman Allah ini kalau kita terima sekarang ini, tegurannya saudara terima, nasihatnya saudara terima, dia menyelamatkan kita. Dia membenarkan kita, dia memulihkan kita. Tetapi kalau kita tolak, saatnya akan tiba. Pedang ini akan berubah menjadi hukuman. Bagi Yesus, dengan mudah dia berkata, binasa kamu, karena kamu menolak aku. Mati semua saudara habis. Dia gak perlu repot-repot. Dari firman yang menghidupkan akan menjadi firman yang membinasakan ketika kita menolak firman itu. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ini adalah kesempatan yang sangat berharga. Jam-jam ibadah kita duduk, kita dengar firman Allah. Kita tanggapi firman Allah dengan sikap hati yang benar-benar mau diperbaiki seperti yang Tuhan kehendaki. Sebagai penutup, saya ajak saudara mundur ke ayat yang tadi, yaitu ayat yang sebelumnya di mana burung-burung dikatakan saudara. Pasal yang ke-19 ayat yang ini dia. Dan semua burung kenyang oleh daging mereka. Siapa yang dimaksud dengan burung di sini, saudara? Coba lihat catatannya. Burung di sini, saudara, bukan burung dalam artian harafiah. Sama sekali bukan. Burung Raja Wali tentu bukan. Burung merpati apalagi cucak rowo, saudara. Bukan. Tetapi saya ingin ajak saudara melihat Wahyu pasal yang ke-12. Oke. Yang bawa Alkitab bisa lihat perikop yang pertama ayat 1 sampai 6, judulnya Perempuan dan Naga. Jadi saudara, kitab Wahyu itu syarat ya, penuh, banyak diisi dengan bahasa analogi. Yang dimaksud perempuan di sini adalah gereja Tuhan. Pengikut Yesus, setiap orang yang percaya kepada Yesus digambarkan dengan gambaran calon mempelai Kristus. Yesus digambarkan sebagai mempelai laki-laki, sedangkan kita semua saudara digambarkan seperti sel-sel tubuh dari sekian banyak orang percaya di muka bumi ini yang dihimpun, digambarkan dengan mempelai wanita, perempuan. Dan kalau kita memperhatikan saudara, dalam perikop ini, gereja di akhir zaman akan terbagi menjadi dua bagian. Gereja yang sempurna, siapa mereka? Yaitu orang Kristen yang tanggap dengan firman Allah.
mendengar firman Allah, mengizinkan firman Allah membaharui hidupnya, memperbaiki hidupnya. Sehingga dari hari ke hari dia semakin mulia bahkan sempurna. Tetapi gereja atau jemaat yang lain yang gak peduli sekarang blend jadi satu, bukan? Tapi nanti akan ada pemisahan. Nah, gereja seperti yang Yesus inginkan disebut sebagai gereja sempurna yang digambarkan dengan gambaran seorang perempuan. Lalu, kalau saudara perhatikan ayat berikutnya dari ayat 2, 3, 4, 5, maka kita lihat bagaimana naga yaitu iblis, saudara, dia berusaha untuk menghabisi gereja sempurna di akhir zaman. Apakah iblis berhasil? Antikris berhasil? Di ayat yang ke-6 mengatakan, wanita itu, perempuan itu dia lari ke padang gurun. Ini adalah berbicara. Mungkin banyak di antara saudara yang enggak mengerti ini ya. Saya hanya jelaskan sekilas saja. Mungkin di lain kesempatan saya ingin menjelaskan secara detail. Lari ke padang gurun. Lalu saudara, inilah yang ceritakan di firman Allah, gereja sempurna akan disingkirkan ke padang gurun. Padang gurun yang mana kita tahu di dunia ini? Di Amerika ada padang gurun Nevada. Saya pernah ke sana, bukan? Di Afrika ada padang gurun yang terkenal dari sejak zaman purbakala. Bangsa Mesir di sana. Gurun apa? Sahara. Di Asia ada gurun Gobi. Di Eropa, wow saudara, juga banyak. Australia hampir semua. Satu benua itu gurun semua. Kalau saudara terbang di atas Australia, hampir semua. Hanya kota-kota tertentu saja yang kelihatan ada hijau. Jadi kalau Tuhan pilih salah satu padang gurun, tempat di mana nanti gereja sempurna lari ke sana, kita yang ada di Indonesia larinya kayak gimana? Saya katakan, saudara yang dikasihi Tuhan, kepada gereja yang sempurna, Tuhan akan berikan 2 sayap burung nasar yang besar. Saudara bisa baca. Di ayat yang ke-6 dia lari, tetapi lari dengan apa? Di ayat 14, kepada perempuan itu diberi 2 sayap burung nasar yang besar. Itu sebabnya burung yang dimaksud di sini tidak lain adalah orang-orang percaya yang sampai kepada kesempurnaan akan dilengkapi 2 sayap burung nasar yang besar, yaitu Roh Kudus 2 kali ganda. Dengan kekuatan Roh Kudus, kekuatan supranatural ini kita akan disingkirkan. Dan kita nanti pada hari penghukuman, di ayat tadi dikatakan, kita akan dilibatkan untuk turut menghukum. Cara menghukumnya sama seperti Yesus. Dari firman yang keluar dari mulut kita. Kita juga akan menghukum orang-orang berdosa. Sama seperti yang Yesus lakukan. Jadi kita nanti bukan orang yang dihukum. Sebaliknya, kita akan dilibatkan untuk turut menghukum. Saya berharap dengan khotbah ini, sikap saudara ke depan dalam beribadah. Bahkan sepanjang saudara mendengar firman Allah, saudara bukan lagi orang yang menyepelekan firman Allah.
Tetapi saudara adalah orang yang sungguh-sungguh mau menyikapi firman Allah. Yang pertama bagi diri kita untuk perbaikan kita. Seringkali kita gunakan firman Allah untuk apa? Cocok tuh buat dia, cocok buat dia, cocok buat dia. Kita lempar buat orang. Tetapi harusnya kepada diri kita. Si pembicara aja harus kepada dirinya. Saya udah dibabati saudara oleh firman Allah ini lewat khotbah saya sendiri yang saya sampaikan. Harus perbaiki diri untuk menjadi semakin seperti Yesus. Saya ingin saudara, itu sebabnya saya angkat nyanyian ku menyembah. Menyembah di sini bukan berarti kita menyembah dengan kata-kata kita memuliakan Tuhan, itu tidak salah. Tetapi sikap penundukan kita sebagai tanda hormat kita. Bahwa kita mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Walaupun mungkin sakit berat untuk kita lakukan. Tetapi dampaknya kita mulia di hadapannya. Kita menjadi orang percaya yang diselamatkan dan benar mengalami keselamatan itu di dalam hidup kita.